Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maha Radio, News, Entertainment, and Religious. Ya, kembali lagi bersama aku Imam ya di program BIUS ya, yaitu Bincang Kampus. Setelah berbulan-bulan ya, setelah sekian lama, setelah sekian purnama nih, program BIUS yaitu Bincang Kampus tidak menemani Sobat Maha kali ini ya. Kita bakal temanin Sobat Maha buat share-share informasi yang pastinya lagi hype lah, yang lagi hangat di sekitar kampus nih. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai tema yaitu PPL dan KKN yang terintegrasikan. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya PPL dan KKN itu kan sebuah kegiatan yang berbeda. Nah, dari namanya juga berbeda, dari konsepnya berbeda, bahkan dari outputnya berbeda. Ya, nah di sini kita akan bahas mengenai PPL dan KKN yang terintegrasikan. Bagaimana nanti konsepnya akan kita bahas dengan narasumber yang pastinya kredibel mengenai tema kali ini, yaitu dari Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Bapak Samsul Bahri M.Sos. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bapak Sam hari ini? Mas Imam. Ya, Bapak Sam sudah meluangkan waktunya ya di sore hari ini. Dan fun fact aja nih ya, sebelumnya pas saya janjian sama Pak Sam nih, aku nanyain dulu nih sama Pak Sam, Pak kalau dari tanggal segini sampai segini Bapak ada waktu hari apa atau jam berapa? Nah, beliau nanya, kalau weekend gimana Mas? Nah, kalau weekend katanya Pak Sam akan meluangkan waktunya 2 jam buat acara ini, Mbak. Nah, dari situ kan kita tahu bahwa Pak Sam itu memang sesibuk itu. Ya, semua agenda itu tidak bisa diganggu gugat ya. Nah, ini di Senin sore di luar jam kerja ya, Pak Sam sudah meluangkan kita untuk berbagi informasi, bahkan membedah pemahaman kita mengenai PPL dan KKN yang terintegrasikan, dan kita tidak overthinking dulu lah Pak ya. Iya. Gitu. Ya Pak, pasti kan kalian mikirnya PPL dan KKN nih digabungin, pasti kan dari segi waktu mungkin akan lebih lama gitu Pak ya. Dari mungkin biaya atau dari bahkan mikirnya mungkin kalian yang pasti berat gitu Pak ya. Serem-serem gitu Pak ya. Gitu. Nah, untuk yang langsung aja ya, untuk pertanyaan pertama mengenai PPL dan KKN ini ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi Pak Sam ini untuk mengintegrasikan PPL dan KKN? Gitu Pak. Jadi gini Mas Imam, latar belakangnya itu sebenarnya kita menjawab dari kebutuhan untuk menghadirkan model pembelajaran yang integratif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Selama ini kan tadi yang Mas Imam sampaikan, PPL dan KKN itu kan terpisah. Iya, betul. Terpisah, nah pembelajarannya sendiri-sendiri, padahal keduanya itu sama-sama merupakan praktek lapangan. Iya. Nah, karena itu Gus Dur ini menghadirkan sebuah model baru yaitu mengenai praktek pengalaman lapangan yang terintegrasi. Tujuannya apa? Agar mahasiswa itu tidak hanya memiliki kompetensi akademik secara profesional, secara keilmuan prodinya masing-masing, tapi juga tumbuh sensitivitas untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi kemampuan profesionalitasnya itu digabungkan secara integratif dengan kemampuan bermasyarakatnya. Padahal tuntutan di dunia kerja kan seperti itu Mas. Yeah. Kita misalkan Mas seorang jurnalis, kan tidak hanya jurnalis di lapangan, tapi justru Mas juga harus memberikan dampak di lingkungan sekitar. Ya. Nah sebenarnya ini juga kebijakan ini merupakan bentuk adaptasi terhadap semangat program MBKM yang mendorong pembelajaran lebih kolaboratif dan kontekstual gitu Mas. Oh berarti jadi dari PPL kan kita dapat ilmu dari lembaga nih ya Pak. Nah, terus kita terapkan kepada masyarakat di KKN tersebut. Iya. Ya. Gitu Mas. Itu ya Sobat Maha ya. Jadi jangan mikir yang enggak dulu nih gitu ya. Terus mengenai pertanyaan yang kedua. Nah, mengapa akhirnya dipilih model integrasi dibanding tetap dipisah seperti sebelumnya Pak? Iya, karena realitas di masyarakat itu Mas, itu tidak terpisah-pisah Mas.
Jadi realitas di masyarakatnya nggak terpisah-pisah. Jadi ketika mahasiswa turun ke lapangan, mereka nanti tidak hanya dituntut profesionalitas kerja atau yang ada di dalam kegiatan, biasanya di kegiatan PPL, ya kan? Tapi mereka juga harus mampu membangun relasi sosial dengan masyarakat sekitar, yang mana ini biasanya itu adanya di KKN. Iya. Makanya ini model integrasi ini dipilih agar mahasiswa itu memiliki pengalaman pengalaman yang lebih utuh ya. Jadi mahasiswa tidak hanya bekerja atau tanda kutip di sini praktek pengalaman lapangan atau PPL di sebuah lembaga, tapi juga belajar hidup bersama di masyarakat di mana mereka itu ditempatkan PPL ya. Jadi mereka akan memahami persoalan sosial dan ikut menjadi bagian dari solusi di masyarakat di mana dia ditempatkan untuk PPL. Selain itu Mas Imam, integrasi juga membuat programnya tentunya tadi Mas Imam lebih efektif dari segi waktu, biaya, energi, dan koordinasi. Nah, tapi aku nggak jawab dulu. Iya. Sesingkat apa sih biar penasaran? Dari segi biayanya lebih ya. Gimana waktu kita di akhir lah ya. Biar kalian udah penasaran nih. Nah, jadi di sini PPL tuh biar mahasiswa itu menjadi masyarakat yang utuh seperti Pak bisa bilang itu ya. Betul. Seperti itu. Jadi yang namanya mahasiswa kan katanya agent of change. Nah, jadi PPL dan KKN terintegrasi itu tujuannya biar seperti itu. Mahasiswa siap menjadi masyarakat secara utuh. Jadi menyiapkan mahasiswa untuk benar-benar menjadi agent of change yang ada di masyarakat. Gitu. Terus mengenai waktu nih Pak ya. Nah, untuk durasi pelaksananya sendiri Pak. Soalnya kan dari PPL kan sekitar 1 bulan. Nah, sedangkan KKN kan sekitar 40 hari. Nah, setelah digabungan ini jadinya berapa lama nih Pak? Oke. Atau hanya sekedar ditambahkan tadi jumlah harinya atau gimana nih Pak? Ya, jadi sebenarnya untuk durasi pelaksanaan itu kan kita tetap mengikuti kalender akademik ya Mas. Jadi yang sudah disesuaikan antara kebutuhan PPL dan KKN. Nah, strategi pembagian waktu itu antara PPL dan KKN itu kita mengikuti pedoman yang ada di dalam peraturan kementerian ya Mas. Jadi program integrasi ini kalau KKN biasanya di FUAD itu PPL ya, di FUAD itu kan 1 bulan Mas. Iya. Kalau di Fasya juga biasanya kalau non peradilan semu juga 1 bulan. Kalau di FEBI itu biasanya bisa sampai 2-3 bulan ya. Bahkan kalau yang di Blora itu di perpajakan sampai 4 bulan. Di FTIK juga cukup lama ya, 2 bulan ya. Nah, makanya secara SKS itu sebenarnya berbeda-beda Mas. Iya, betul. Beda-beda. Di FUAD sendiri 3 SKS, di Fasya 2 SKS, ya kan? Terus kemudian di FTK juga berbeda, di FEB juga. Jadi ini sebenarnya integrasinya adalah nanti waktunya adalah 3 bulan, tapi 3 bulan ini tidak dihitung 3 bulan semuanya di lapangan Mas. Iya. Tapi di dalam pembelajaran itu kan kita ada 1 minggu persiapan, jadi ada pembekalan Mas. Terus nanti pelaksanaan di lapangannya itu 2 bulan 1 minggu. Nah, dari 3 bulan itu ada proses pembekalan 1 minggu. Ini tahap dihitungnya sebagai tahap persiapan. Nah, kemudian nanti 2 bulan 1 minggu itu pelaksanaan. Jadi di lapangannya itu 2 bulan 1 minggu. Terus nanti 1 minggu setelahnya adalah masa evaluasi. Itu di sana nanti teman-teman menyusun laporan. Jadi teman-teman menyusun laporan itu dianggap sebagai masa evaluasi. Terus nanti terakhir termasuk ujian KKN dan PPL terintegrasi ya Mas. Itu masa evaluasi. Dan 1 minggu terakhir itu kita hitung sebagai teman-teman mempersiapkan expo. Nah, jadi totalnya itu nanti 3 bulan. Jadi ini kalau kita lihat efektif secara waktu, biaya dan lain sebagainya tentunya lebih efektif Mas.
Karena apa? Karena itu tadi yang harusnya biasanya di FUAD aja kita bicara yang paling cepat lah di FUAD. Yang PPL-nya cuma 1 bulan. 1 bulan biasanya PPL kan. Iya. Terus KKN biasanya 45 hari. Jadi total 2 bulan setengah. 10 hari. Nah, 2 bulan 14 hari. 14 ya. 14. Nah, kalau dengan skema yang baru PPLKN terintegrasi di lapangannya itu hanya 2 bulan 1 minggu begitu. Jadi otomatis sangat efektif Mas dari segi waktu, biaya dan lain sebagainya. Dan tentunya kamu nggak harus adaptasi 2 kali, nggak harus bayar kos atau kontrakan 2 kali untuk poskonya atau untuk itu. Pokoknya semua lebih efektif Mas. Nah, untuk dari pelaksanaan kan tadi kan 2 bulan 1 minggu ya Pak ya? Iya. Nah, dari situ untuk jadwalnya itu gimana Pak? Misalnya dari pagi sampai sorenya, terus besoknya lagi gimana gitu Pak? Oh iya. Ya. Pembagian waktunya lah. Ya, jadi teman-teman itu jangan masih berpikiran bahwa PPL ini bagian yang terpisah dari KKN. Karena yang dimaksud PPL dan KKN terintegrasi itu kita nanti seperti tadi yang saya sampaikan bahwa mahasiswa diajak untuk belajar profesional tidak hanya di dalam dunia kerja, tapi di masyarakat. Yeah. Jadi sebenarnya misalkan begini Mas, di dalam kamu PPL kan biasanya berangkat dari pagi sampai siang atau pagi sampai sore, tergantung prodinya lah. Nah, sebenarnya sejak kamu bangun tidur pun itu sudah ada bagian integratif dari bermasyarakat. Jadi misalkan kamu bangun tidur, kamu jamaah sholat subuh di masjid. Nah, kamu itu sudah melakukan program yang namanya pendekatan dengan masyarakat. Ya. Kamu bisa lebih mengenal masalah-masalah yang ada di masyarakat dengan cara begitu dulu. Ya, jadi kamu melakukan pendekatan dengan kamu sholat subuh berjamaah. Itu sudah merupakan salah satu contoh bagian terintegratif. Ya, jadi nanti kamu akan lebih akrab dengan masyarakat, kemudian nanti kamu bisa ngobrol santai dengan masyarakat, kira-kira masalahnya apa saja. Terus kemudian habis itu kamu berangkat PPL. Nah, nanti kamu pulang PPL pun kamu bisa lebih mengenal masyarakat jika kamu biasa berjamaah seperti itu, mengikuti aktivitas tahlilan, ya, terus kemudian mengikuti aktivitas PKK masyarakat, ya, atau perkumpulan masyarakat. Jadi diawali dari yang namanya tahap penyadaran itu tadi Mas. Jadi nanti kalau kita dalam PPL dan KKN terintegrasi jangan lagi berpikiran bikin program-program yang hanya seperti sosialisasi, seminar, tidak seperti itu Mas. Tapi kita punya program di kampus kita, yaitu program sedekah sampah. Sedekah sampah ini program ekomasjid, jadi nanti terintegratif dengan kegiatan kalian. Tentunya nanti bedanya antara PPL KKN terintegrasi dengan KKN biasa adalah kamu tidak lagi disatukelompokan dengan program studi yang berbeda-beda. Gimana Pak maksudnya? Maksudnya semua, karena kan kamu PPL pasti dalam satu wilayah kan satu program studi. Oh iya betul. Gak mungkin berbeda. Iya betul. Lembaga misal. Satu lembaga. Maka nanti KKN-nya pun kamu kan keilmuan yang dimiliki itu kan sama, satu. Nah, makanya kita ada 2 program kerja di dalam PPL KKN terintegrasi. Yang pertama adalah program kerja Ekomasjid itu dengan tujuannya agar kamu bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Pekalongan. Yang kedua adalah program sesuai keilmuan program studinya masing-masing. Jadi misalnya KPI, ya, karena KPI itu adalah dakwah dan broadcasting, maka KPI akan melihat permasalahan apa di desa itu yang bisa diselesaikan dengan keilmuannya masing-masing. Kalau sebelumnya kan program kerjanya contoh ya, misal pembuatan kebun gizi, padahal nggak ada yang jurusan pertanian, betul. Atau jurusan dari gizi seperti itu. Ini kan kurang pas Mas, kurang relevan, kurang pas dengan keilmuannya. Masa keilmuannya misalnya KPI broadcasting kok
nyangkul ya. Itu kan malah, ini malah nguyai segoro. Padahal masyarakat di desa lebih pinter. Iya, ya. Lebih biasa nyangkul. Biasa nyangkul. Apalagi kalau di situ mayoritas petani. Ini malah jadi lucu kan. Ngajarin ikan berenang. Itu Mas. Makanya ini kita rubah ini sekarang. Sebenarnya nggak seperti itu lagi. Masa kita mau bertahan pada jenis KKN dan PPL yang sebenarnya sudah banyak dikritik oleh para akademisi dan para para ahli di dalam pemberdayaan dan praktek pengalaman pembelajaran lapangan gitu Mas. Jadi di sini biar apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat di PPL biar lebih relevan yang kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Iya Mas, jadi PPL-nya kamu pasti kan karena di sebuah lembaga yang sesuai dengan prodimu, jadi PPL-nya kan pasti akan sesuai sekali. Dan biasanya PPL sebulan Mas. Kalau PPL cuma sebulan itu di kantor baru diajari kerja, terus habis itu tiba-tiba sudah penarikan. Langsung ditarik. Belum bermanfaat lah katakannya. Belum berdampak untuk kantor itu. Jadi kantor-kantor tempat PPL juga banyak menyampaikan ke kita itu kan kalau sebulan terlalu sebentar Pak gitu. Jadi jangan bayangkan nanti kegiatannya ini berat sekali, tidak. Ini kegiatannya justru terintegrasi dan kalian itu benar-benar nanti bisa memiliki kompetensi yang sangat utuh, sangat komprehensif. Kamu bisa belajar menjadi seorang profesional yang handal dan juga bisa menjadi penggerak di masyarakat yang sangat berdampak sesuai keilmuan prodi masing-masing gitu. Terus bicara soal sesuai dengan keilmuan ya Pak ya. Kan tadi kan kita PPL misal di satu lembaga, misal di daerah mana gitu. Nah, di tempat tersebut kan kita kakeknya juga di situ. Nah, tadi kan kita kan terjun ke masyarakatnya dengan keilmuan yang sama. Misal kita KPI jurnalis, misal jurnalis atau dakwah semua. Nah, sedangkan kalau di situ permasalahannya mengenai gizi nih Pak. Nah, apakah sebelumnya kita sudah survei tempatnya terlebih dahulu nih atau gimana Pak? Oke, jadi tadi yang saya sampaikan di depan adalah tentunya masalah di masyarakat itu real, nyata. Dan tidak mungkin kita menyelesaikan semua masalah yang ada di masyarakat. Iya. Yang jadi masalah itu sebenarnya di KKN yang lama adalah kita berusaha menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, tapi tidak sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Jadi nyelesain sesuatu, tapi sebenarnya kita juga nyelesain itu nggak bisa. Iya betul. Nah, kayak tadi yang Mas bilang, kalau yang ditemukan masalah gizi, sebenarnya masalah gizi ini di sini kan ada bagian dari aspek komunikasinya, Mas. Misalkan kamu bisa lebih memberikan penyadaran kepada mereka dari segi dakwah dan komunikasinya itu terkait gizi, Mas. Jadi kalau kamu prodinya KPI, ya jangan ajari mereka untuk seperti kamu prodi gizi atau prodi pertanian itu tadi, malah nanam tanaman-tanaman yang bergizi. Itu nggak masuk. Kalau anak-anak KPI ya kamu edukasikan mereka dengan cara-cara keilmuan KPI. Misalkan kamu membuat kegiatan misalkan broadcasting, kegiatan jurnalistik yang menyadarkan mereka terkait gizi gitu. Jadi tidak harus kamu nanam tanaman yang bergizi, bikin atau kamu ngadain program posyandu itu kan malah gak nyambung lagi. Apalagi misalnya anak-anak HTN ya, hukum tata negara, mosok harus menyelesaikan program itu. Jadi kan sebenarnya di permasalahan terkait gizi juga ada hal terkait hukum ketanagaraannya. Jadi sesuai dengan keilmuan masing-masing, Mas. Jadi jangan keluar dari keilmuannya. Itu yang akan kita evaluasi dan kita bikin program ini itu agar semakin integratif. Jadi di sini menggunakan keilmuan yang kita punya, tetapi juga tetap melihat permasalahan yang ada. Betul, gitu Mas.
Jadi kita harus tetap melihat permasalahan yang ada, tapi kita mengukur diri, Mas. Iya, betul. Mengukur diri. Karena kalau kita membantu menyelesaikan masalah padahal kita tidak mampu, kita tidak menyelesaikan masalah, tapi nambahin masalah. Semakin tambah kacau lagi gitu. Contohnya kayak orang hukum bicara mengenai kesehatan kan itu kan nyambung ya. Contohnya kayak gitu Pak ya. Iya. Dan selama ini sebenarnya yang terjadi begitu Mas. Jadi kalian ada di sebuah desa baru datang tiba-tiba mau menyelesaikan masalah yang ada di desa yang selama ini gak selesai itu Mas. Nah, kita kan nggak akan bisa menjadi superhero dalam 45 hari, Mas. Iya, betul. Beda cerita kalau misalkan kamu adalah seorang ahli di bidang dakwah dan komunikasi. Di sana ditemukan ada masalah misalkan tentang desa punya potensi tapi tidak bisa di-branding dengan baik. Anak KPI datang nih nyelesain masalah. Makanya nanti yang saya sarankan juga mencari masalahnya juga masalah yang berkaitan dengan keilmuan prodi. Jangan sampai anak KPI nyari masalah kayak tadi, nyari masalah terkait hukum. Kalau anak hukum ya misalkan di sini ada nggak kebutuhan untuk membuat perdes. Misalkan lingkungannya kotor. Ya jangan sampai berpikiran karena kamu anak hukum lingkungan kotor kok misalkan membangun bank sampah. Anak hukum yang membantu pembuatan perdesnya, peraturan desa mengenai tata kelola untuk pengelolaan sampah. Gitu. Itu inti dari tahap pertama mengenai penyadaran Pak ya tadi ya. Mengenai penyadaran itu. Betul. Nah, terus mengenai tadi Pak ya yang pembagian waktu kan tadi kan yang Bapak sampaikan dari awal kita bangun sebelum kita PPL kan kita ke masjid dulu nih. Maksudnya kan nimbrung ke masyarakat. Berarti di situ kan kita melakukan pendekatan yang bisa dibilang informal. Dan juga tidak seperti hanya membuat sosialisasi atau seminar, berarti lebih ke informal, lebih kita yang mendekatkan bukan kata. Kayak yang misal ngundang misal di balai desa nih, ngundang ya. Ya soalnya kan kalau misal acara gitu tuh ya pasti malas Pak ya? Malas. Pasti malas. Soalnya kan ya itu acara siapa Mas? Gitu. Terus selain itu tidak efektif di segi biaya Mas. Kalian akan iuran terus untuk apa? Untuk konsumsi. Betul. Makanya kegiatannya saya sarankan kegiatan informal. Jadi dalam pengabdian kepada masyarakat itu kan ada 4 tahap Mas. Ada penyadaran. Ya. Terus kemudian nanti setelah penyadaran itu ada tahap pengkapasitasan ya, nanti setelah pengkapasitasan itu ada pengorganisasian dan yang terakhir adalah keberlanjutan. Nah pada tahap penyadaran itu saya tekankan kegiatannya informal dan bergabung dengan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di masyarakat. Seperti tadi dari bangun tidur udah ikut jamaah di masjid. Nanti kan di situ akan diskusi kenalan. Misalkan program kerja tentang sedekah sampah Mas, kan akan ngobrol gimana masalah sampah di sini biasanya Pak. Itu kita sadarkan ada kalau mereka belum memilah, kita sadarkan untuk memilah. Dan misalkan ikut penyadarannya kayak tadi Mas, ikut di rutinan warga, rutinan yasin tahlil. Itu kan malah kamu nggak harus undang mereka udah datang sendiri. Karena itu acara mereka. Acara mereka. Dan kamu tinggal izin, Bapak, Ibu, kami izin. Tentunya udah akrab dulu kan, udah biasa jamaah itu tadi. Boleh nggak kami untuk ngisi setelah acara yasinan dan tahlilan? Atau kalau yang mbak-mbak berarti bergabungnya di acara PKK atau pengajian ibu-ibu. Nah malah nanti kalau seperti itu kan malah nggak usah beli snack Mas. Iya betul. Terus orang-orang yang paling giat di desa otomatis mereka yang rajin berangkat rutinan. Kalau kamu panggil undangan di balai desa, yang datang itu hanya pejabat-pejabat desa Mas. Dan selama ini pun masalah di desa nggak selesai-selesai karena tidak ada partisipatoris dari masyarakatnya, partisipasi yang baik.
Justru dengan kegiatan-kegiatan yang informal ini nanti akan terbangun yang namanya kesadaran kolektif, Mas. Nah, inilah yang penting gitu. Jadi tahapan penyadaran ini akan bisa berhasil dengan baik ketika kamu masuk di ruang-ruang publik atau rutinan-rutinannya masyarakat. Ketika tahap pengkapasitasannya pun, Mas, pengkapasitasan kan di sini berarti kamu memahamkan masyarakat, ya. Misalnya program kamu sedekah sampah, masyarakat itu yang belum paham apanya, misalkan masyarakat yang belum paham pencatatannya, ya udah kamu ajari di sana. Jadi jangan bikin kayak ngundang seminar gitu, jangan seperti itu. Ngapain ngundang-ngundang masyarakat untuk sosialisasi? Udah kayak gitu biasanya acaranya pagi-pagi lagi. Iya. Mereka kerja, Mas. Betul. Kamu sekali nggak efektif waktu, dua nggak efektif biaya. Ya, selain itu juga mereka juga males banget kan ini acara apa kayak gitu. Soalnya kan dari awal itu bukan agenda mereka. Sedangkan kalau rutinan kan itu sudah agenda mereka setiap minggu gitu kan. Sudah meluangkan waktu untuk acara tersebut. Iya, dan otomatis itu di waktu senggangnya mereka, Mas. Iya, betul. Jadi nanti di sana kamu masuk melakukan pengkapasitasan, ngajari apa yang bahasanya bukan mengajari sih. Bahasanya sebenarnya belajar bersama-sama karena di masyarakat itu pasti kan ada yang pintar. Kamu bisa identifikasi pada tahap penyadaran kan kamu bisa melihat. Misalnya program kerjamu di tataran broadcasting, terus kemudian kamu ternyata di desa itu ada radio tapi mangkrak, Mas. Nah, kamu cari di sana itu pemuda atau tokoh-tokoh atau masyarakat yang mampu sebenarnya untuk menjalankan ini kembali itu siapa saja. Nah, nanti yang kurang baru dilatih, Mas. Dan latihannya secara informal aja lebih asik malah. Kalau secara informal justru lebih berdampak daripada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, Mas. Kayak seminar, workshop itu gak efektif, Mas. Jangan lagi lah. Gitu-gitu. Itu kita lupakan itu. Ya. Nanti kan kalau sudah melakukan pengkapasitasan itu, kamu bisa melakukan pengorganisasian. Jadi dibikin struktur organisasinya, Mas. Misalkan menyelesaikan tentang masalah sampah melalui sedekah sampah. Berarti dibentuk siapa ketuanya, ya. Misalkan bisa ditempatkan di masjid, Mas. Jadi misalkan takmir dilibatkan, ya. Jadi nanti masyarakat yang selama ini tidak peka atau tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, nanti diawali dari orang-orang yang baik, orang yang sering ke masjid kan orang yang baik, Mas. Iya, betul. Nah, nanti itu mereka nyumbang sampah untuk di sana. Kita bentuk organisasinya. Kenapa butuh ada tahap pengorganisasian? Itu agar tidak berhenti ketika KKN sudah selesai, Mas. Ya. Jadi nanti ada tahap yang namanya keberlanjutan. Jadi KKN ditinggal KKN, program tetap berjalan. Ini saya contohkan program sedekah sampah karena kampus kita lagi melakukan program itu, Mas. Dan insya Allah di tahun ini di seluruh Kabupaten Pekalongan itu akan ada semua program sedekah sampah melalui KKN itu. Untuk saat ini itu dari KKN 63 kemarin itu udah ada 11 tempat, dan di KKN 64 yang ini lagi diterjunkan ada di 7 desa. Itu ada di satu desa yang sampai 4 sedekah masjid, ada yang 3, ada yang minimal 2. Jadi udah banyak sekali, Mas, masif gitu. Jadi kira-kira begitu, Mas, gambarannya, Mas. Ya, untuk sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya buat Sobat Maha yang ada yang pengen ditanya ini, ya bisa di komen aja ya di kolom komentar. Nanti untuk pertanyaannya kita jawab di akhir sesi sebelum closing gitu ya. Di komen aja barangkali ada yang mau ditanyain gitu. Nah, berarti di sini tadi kan mengenai pengkapasitasan, Pak, ya. Nah, jadi di sini kita dalam artian jangan menganggap bahwa masyarakat itu bukan gelas kosong, betul nggak, Pak? Betul. Soalnya kan misal tadi bagian ada yang bisa ngedata misalnya, kita ambil itu. Jadi bukan kita yang full berperan gitu. Betul. Jadi menarik agar masyarakat juga ikut sadar mengenai isu permasalahan yang ada di masyarakat tersebut gitu, Pak, ya. Ya, betul, Mas. Jadi kita menganggapnya itu jangan gelas kosong, tapi kita melihatnya itu misalkan pun itu tidak gelas penuh, berarti
gelas setengah isi Ya. atau gelas yang seperempat isi. Nah, tugas mahasiswa itu apa? Tugas mahasiswa adalah gimana caranya mengoptimalkan gelas yang tadinya potensinya baru isi seperempat atau setengah agar menjadi isi penuh. Maka tadi mahasiswa paradigmanya harus melihat ada potensi apa saja di masyarakat itu. Misalkan mau pemberdayaan, contoh mengoptimalkan mengenai UMKM yang ada di sana, misalnya anak-anak FEB nih Mas. Berarti dia harus melihat di desa itu ada UMKM apa saja. UMKM-nya itu masih dipasarkan secara manual atau sudah dipasarkan secara digital juga. Apakah melalui online shop juga atau belum. Jadi nanti setelah di mapping, ternyata misalkan dari sekian banyak UMKM itu ada satu yang sudah dipasarkan secara digital dan lebih maju. Maka kamu akan pilih dia nanti di dalam tahap pengkapasitasan untuk memberi pengetahuan kepada yang lain. Di mana melakukan pengkapasitasnya, di rutinannya mereka. Jadi jangan sampai kamu datang ke sana dengan paradigma mahasiswa adalah yang paling tahu, jangan begitu. Tugas kamu adalah memapping saja, melihat potensi yang ada di sana, terus potensi SDM yang ada itu yang seperti apa. Nah, kalau misalkan ternyata misalnya kayak tadi UMKM di sana ternyata belum ada label halal semua. Maka baru kan kalau di desa itu nggak ada penyelia halal, maka kan kamu bisa misalkan komunikasikan, datangkan penyelia halal dari UIN Gustu. Dan itu programnya kalau untuk UMKM gratis Mas. Jadi nanti masyarakat bisa mendapatkan sampai 2026 ini ya masih gratis ya. Katanya pemerintah kalau nanti mulai 2027 itu nanti udah mulai berbayar. Nah makanya caranya begitu, jangan merasa paling pintar ya, merasa paling mengerti ya. Pemberdayaan saat ini itu tidak lagi mengajari masyarakat Mas ya, tapi membangun kolaborasi bersama masyarakat. Karena masyarakat itu sebenarnya sudah memiliki pengetahuan, kearifan lokal ya. Jadi kita harus menggali pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dulu sebelum kita menentukan dalam tahap pengkapasitasan kurangnya apa. Kalau di sana udah ada semua ya kita hanya menjadi jembatan saja Mas. Jadi tidak perlu kita nanti ngajari segala hal. Karena biasanya itu di masyarakat desa yang mayoritas adalah kelas menengah ke bawah, itu masalahnya adalah jembatan komunikasi Mas yang terputus antara mereka yang sukses dengan mereka yang baru belajar. Betul sekali itu Pak. Nah, kita bisa menjadi jembatannya itu di sana sesuai tadi keilmuan masing-masing. Jangan sampai nanti anak Febi kok bikinin perdes. Nah, ini nanti peraturan desanya nggak jelas. Gitu Mas. Terus kan tadi kan kita kan melakukan pendekatannya melalui acara-acara mereka Pak. Nah, di situ kan mungkin kita semua ya mikir bahwa kan acara mereka pasti kan mereka fokus dulu nih di acara mereka. Nah kita masuknya kan mungkin dengan waktu yang relatif singkat Pak. Nah itu bagaimana melakukan bondingnya Pak? Bagaimana melakukan pendekatannya itu gimana Pak? Ya, jadi itu kan bonding itu kan lahir dari keterlibatan nyata ya Mas. Jadi sebenarnya kita sudah bonding dari tadi saya menyampaikan sejak kamu bangun tidur. Kamu bangun tidur sudah ikut jamaah sholat. Setiap waktu ketika lagi nggak PPL, berarti kamu bisa jamaah di masyarakat. Kamu lagi jalan naik motor pagi-pagi mau berangkat PPL, ada orang lewat juga bonding Mas, kamu sapa. Bu. Jadi itulah keunggulannya UIN sebenarnya Mas. Jadi kita sudah start bonding. Ya. Jadi mahasiswa nanti tidak hanya muncul saat prokjaja atau pada saat kegiatan di rutinan itu saja ya, tapi kamu juga selain lewat jamaah kamu bisa ikut ronda, bisa ikut kerja bakti. Ini bonding Mas, pengajian ya, PKK-an, ngobrol di warung Mas, yang suka ngopi di warung, ngopi di warung itu bonding itu. Soalnya itu acara mereka. Dan itu nyantai, justru itu pendekatannya lebih enak ya. Nggak terlalu formal juga. Betul. Bahkan kamu membantu
kegiatan masyarakat baik sifatnya kecil ataupun besar itu bonding mas. Jadi lewat situ kamu bisa melakukan tahap yang pertama tadi, penyadaran dan pengkapasitasan. Jadi enak banget ya. Jadi sebenarnya itu kadang masyarakat tidak semangat mengikuti programnya kalian ya. Itu karena kurangnya bonding mas ya. Tapi ketika dia ingat bagaimana sikapnya kamu ke mereka ya, mahasiswa yang ramah, sopan ya, mau berbaur, akhirnya nggak enak mas. Wah, masa aku ora teko, aku akrab banget dek karo Mas Iman betul ya. Masa nggak datang gitu. Nah, makanya itu mas, makanya saya itu mengintegrasikan PPL dan KKN itu arahnya ke sana. Selama ini KKN itu formalitas, artinya banyak kegiatan yang sifatnya adalah hanya kayak tadi mas, ngumpulin masyarakat di balai desa, pelangisasi mas. ini saya diri saya sendiri ya kan, bikin plang, udah kelar. Terus bikin kegiatan sosialisasi kelar, nggak ada tahap penyadaran, pengkapasitasan, pengorganisasian, apalagi keberlanjutan. Betul. Plangnya pun habis kegiatan ya sudah hilang. Bikin plang artinya masalah udah selesai. Ya. Bikin sosialisasi masalah selesai itu. Nah ini kan nggak pas mas, makanya kita ajak untuk benar-benar komprehensif, jadi benar-benar terjadi bonding antara masyarakat dengan teman-teman KKN mas. Dengan waktu 2 bulan 1 minggu saya rasa bonding itu akan terbentuk. Yang biasanya hanya kalau PPL hanya 1 bulan dan kalau KKN hanya 45 hari, dengan 2 bulan 1 minggu ini bonding akan terbentuk. Dan ini mas, menariknya adalah pengalaman mengenai sewa posko itu biasanya masyarakat menghitungnya per kegiatan. Jadi bukan bulannya. Jadi kalau misalnya kamu 2 bulan 1 minggu, pasti itu juga bayarnya sama dengan KKN yang hanya 45 hari. Jadi harus bilangnya kegiatan, 1 kegiatan. Kalau kamu bilang 2 kegiatan, ya nanti masyarakat itu, dan masyarakat kan senang karena ada bonding itu tadi mas. Bahkan ini yang lagi diterjunkan saja ya, di Karanganyar di desa Sidodadi itu juga gratis poskonya. Ya, terus yang di Kutorojo juga poskonya gratis. Di beberapa tempat yang lain dari 7 itu 5 tetap bayar, tapi dengan biaya yang cukup ramah kantong lah di mahasiswa. Karena apa? Kita ajari bonding itu tadi mas. Jadi komunikasinya adalah kamu datang ke sana adalah untuk bersama-sama membangun desa, bukan hanya kamu mau menyelesaikan tugas PPL atau KKN kamu. Betul. Jadi kalau kayak gitu tuh mahasiswa sangat diuntungkan mas. Pulang-pulang tinggal fokus skripsi selesai. Betul Pak. Mas. Terus mengenai tadi kan ada yang namanya keberlanjutan Pak ya. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa ya program yang kita bagikan kepada masyarakat benar-benar berlanjut nih Pak? Bagaimana Pak? Nah, gini Mas, salah satu kuncinya itu kan ada di 3 tahap tadi Mas. Yaitu pada tahap penyadaran itu berhasil tidak? Teman-teman mahasiswa menyadarkan. Makanya kegiatannya jangan hanya seremonial. Tapi membangun bonding itu tadi. Kalau pada tahap penyadaran misalkan terkait sampah ya, kamu hanya menyelenggarakan tahap penyadaran dengan sosialisasi hanya 1 kegiatan. Masyarakat sadar tidak Mas? Tidak akan sadar Mas. Jadi harus itu tadi. Kalau penyadarannya itu diawali kamu bisa menyadarkan misalkan berawal dari masjid dan rutinan. Itu kan orang-orang yang berpengaruh di masyarakat mas. Betul. Pak Yai ini udah nyontoi, tokoh masyarakatnya udah nyontoi, masih akan menular ke semuanya. Dan kalau itu akrab, itu akan membangun yang namanya gerakan sosial yang luar biasa. Jadi pada tahap penyadaran ini penting. Kemudian pada tahap pengkapasitasan juga penting. Ketika kamu berhasil melakukan pengkapasitasan dengan baik, maka keberlanjutan pasti akan terjadi mas. Karena orang-orang yang akan mengurusi di organisasi ini pada tahap ketiga itu kan namanya pengorganisasian. Itu adalah orang-orang yang saling melengkapi antar satu dengan yang lain. Biasanya program itu berhenti kan karena nggak ada yang
melanjutkan, Iya, betul. tidak ada orangnya. Makanya biar kamu itu program kerjanya itu ada keberlanjutan, 3 tahapan ini tidak boleh kamu lakukan secara seremonial. Tapi lakukanlah secara informal dengan bonding yang sangat kuat. Iya. Nah, terus kemudian Mas, ketika menentukan masalah harus melalui observasi dulu. Jangan masalah menurut kamu. Iya betul Pak. Kecuali terkait sampah ya. Di Pekalongan itu kita udah lihat sendiri itu. Sampah menjadi masalah bersama. Makanya salah satu program kerja wajibnya kan pengelolaan sampah melalui sedekah sampah. Tapi kalau masalah yang sesuai program studinya kamu, keilmuan program studi kamu harus observasi dulu. Terus mendengarkan warga, mendengarkan dari mana? Dari pada saat kamu ikut rutinan atau setelah jamaah atau di warung atau pada saat ronda, itu kan bisa mendengar semua. Jangan percaya sama omongan satu orang. Misalkan gini Mas, pada saat kamu mendengar, biasanya kan kepala desa atau salah satu tokoh masyarakat ngomong, masyarakat sini sebenarnya butuhnya adalah terkait kebun gizi Mas. Nah kamu jangan langsung percaya begitu saja, tapi kamu harus cross check ketika kamu lagi ronda, bener enggak sih masyarakat sini butuh kebun gizi. Soalnya masyarakat yang asli merasakannya. Betul. Nah ketika kamu lagi ngopi di warung, itu kan lapisan masyarakat yang beda lagi. Betul. Butuhnya apa toh Pak? Nah ketika kamu lagi di pengajian ibu-ibu, sebenarnya butuhnya apa sih Pak? Nah pertanyaannya juga jangan keliru. Kalau kamu nggak ceritakan backgroundnya kamu, nanti dia ngomongnya kita butuh jembatan Mas. Kamu harus ngomong background saya itu komunikasi penyiaran Islam. Apa itu? Kamu jelaskan dengan bahasa yang mudah. Belajar saya itu tentang jurnalis, tentang digital market, mengemas sebuah berita seperti itu. Terus kamu itu bisa ngajari juga membuat video profil yang baik. Oke, kamu jelaskan dengan bahasa yang mudah. Baru kamu tanya, kalau sesuai kompetensi saya, butuhnya apa? Kalau enggak tiba-tiba kamu suruh bangunin jembatan, jalan di sana becek Mas. Ngaspal gitu. Nah, nanti setelah kamu mendengarkan, kamu harus melibatkan masyarakat Mas dalam prosesnya, ya. Jadi itu tadi pada tahap pengorganisasian kan kamu pasti melibatkan. Betul. Ya. Nah, terus tentunya yang paling penting pada saat observasi dan mendengarkan, kamu harus pastikan bahwa program kerja itu bisa dilanjutkan kembali oleh masyarakat. Kalau kamu udah tahu di sana nggak ada yang bisa ngedit video, program kerjamu itu misalkan bikin podcast di desa, nggak masuk Mas. Kamu selesai, nggak ada yang ngedit lagi. Betul. Ya, misalkan di sana nggak ada yang ngedit video, berarti kamu bikin program kerja. Misalkan yang di sana masyarakatnya mampu, misalkan terkait jurnalistik, di sana ada website desa belum dioptimalkan. Kamu latih mereka untuk bisa menjadi jurnalis warga. Terus kemudian ada yang kamu latih menjadi adminnya. Nah itu berarti kalau ada SDM-nya, berarti kan bisa berlanjut Mas. Kalau kamu tadi bikin podcast, nggak ada yang bisa editing video, nggak ada yang bisa pegang kamera. Ya mungkin kamera-kamera dengan biasa ya bisa lah. Tapi kalau misalkan nggak optimal kan eman-eman Mas. Jadi gambarannya begitu Mas. Jadi itu tadi ya Sobat Mah ya. Tadi tahapannya itu ada 4. Yang pertama tadi kan mengenai penyadaran, yaitu kita harus tahu dulu nih apa masalahnya dari masyarakat di situ. Lah terus mengenai pengkapasitasan. Tadi kan jangan menganggap bahwa masyarakat itu gelas kosong, yaitu kita harus tahu dulu nih kapasitas tiap masyarakat gitu kan. Misal ada yang bisa ngedata atau ada yang bisa melakukan dakwah mungkin ya tadi Pak Kiai gitu ya gitu. Jadi jangan menganggap bahwa masyarakat itu gelas kosong. Nah, terus yang ketiga yaitu tadi kan pengorganisasian. Nah, di sini biar kuncinya itu program yang kita terapkan pada masyarakat itu ada keberlanjutannya gitu Pak ya. Jadi tetap terasa dampaknya walaupun kita kegiatannya udah berakhir gitu Pak ya. Betul. Nah terus yang terakhir nih Pak, ya, tadi kan untuk dari timelinenya kan tadi kan pembekalan, terus pelaksanaan, terus evaluasi, terus yang mengenai
mengenai laporan akhir. Laporan. Nah, lalu terkait laporan akhir dan expo hasil kegiatan nih Pak. Nah, apa indikator atau standar evaluasi yang digunakan untuk menilai bahwa program integrasi PPLKK ini benar-benar berhasil dan berdampak? Oke Mas, indikatornya yang pertama untuk mahasiswa dulu Mas. Ya. Untuk mahasiswa dulu itu kalau di dalam PPL dan KKN terintegrasi kan ada 2 jenis program kerja. Program kerja yang pertama adalah karena kita Pekalongan darurat sampah, maka adalah sedekah sampah. Bagaimana program sedekah sampah ini bisa berhasil, ada keberlanjutan. Ya. Indikator yang kedua, mahasiswa berhasil menemukan, karena kan program kerja utama itu terkait sedekah sampah Mas. Program kerja kedua sesuai keilmuan prodi. Berhasil menemukan masalah yang ada di desa sesuai kompetensi prodinya. Itu kan bisa diukur oleh dosen pembimbing lapangan Mas. Betul. Oh, misalnya anak KPI berhasil menemukan mengoptimalkan website desa dan terlihat di sana jurnalisme warganya itu aktif. Jadi yang tadinya kegiatan desa tidak pernah diberitakan itu jadi diberitakan, jadi masif. Tidak hanya websitenya, misalkan medsosnya juga jadi jalan gitu. Itu menjadi indikator. Ini untuk mahasiswanya dulu dari kacamata akademik dulu. Nah, kita juga bisa melihat sejauh mana mahasiswa ini berkembang Mas. Yang tadinya sebelum PPL KKN terintegrasi itu mereka belum memahami bagaimana bekerja secara profesional dan juga berdampak di masyarakat. Setelah ini misalkan mereka bisa merasakan itu, jadi ini akan lebih baik lagi. Kemampuan komunikasi mahasiswa juga akan berkembang tentunya Mas. Yang tadinya kan textbook terus selama semester 1 sampai semester 6 itu kan biasanya baca buku terus. Betul. Ya kalau anak-anak KPI ya produksi terus kemudian di balik layar seperti itu. Lah ini berkomunikasi langsung dengan masyarakat ya. Terus kemudian selain komunikasi, kompetensi yang akan meningkat ya. Utamanya yang paling menjadi dampak adalah untuk mahasiswa, apakah dia bisa beradaptasi dengan baik. Karena beradaptasi dengan tempat kerja dan juga lingkungan kerja di mana kamu tinggal itu juga harus kita persiapkan sebelum kamu terjun ke masyarakat. Ini untuk mahasiswanya. Jadi nanti bisa dilihat di situ, dan luaran PPL KKN terintegrasi itu tugasnya itu salah satunya adalah menceritakan, membuat file note itu Mas. Kisah inspiratif selama kamu di sana untuk menilai indikator itu tadi yang saya sampaikan. Terus yang kedua itu kan nanti dijadikan buku dalam book chapter itu dalam tiap kelompok. Terus kemudian yang kedua adalah membuat video perjalanan dari penyadaran, pengkapasitasan, pengorganisasian sampai keberlanjutan. Ini video ini juga akan bisa dilihat untuk sejauh mana program ini berhasil atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga adalah artikel jurnal draft, seperti KKN pada KKN reguler juga seperti itu. Nah, secara akademik kan nanti bisa dilihat apakah tahap-tahapnya bisa berjalan dengan baik atau tidak, berdampak atau tidak, itu ada di situ. Itu untuk mahasiswanya Mas. Dan itu kita catatkan semua di Siberdaya. Jadi kita punya aplikasi KKN Mas, namanya Siberdaya. Nanti teman-teman bisa kepo lah ke websitenya ya, Siberdaya P2M Gus Dur. Jadi bisa cek di sana. Itu untuk mahasiswanya. Kalau untuk masyarakatnya, tolak ukur program ini berhasil atau tidak bisa dari secara kuantitatif, bisa juga dari kualitatifnya. Secara kuantitatif berarti kalau di Pekalongan, Kabupaten Pekalongan ada 285 desa, maka minimal harus terbentuk 285 titik sedekah sampah. 285. Karena kan tiap-tiap kelompok nanti akan ada di dalam satu desa. Tapi ini saja di satu desa, misalkan kayak di Jolotigo Mas, itu mereka itu ada di 3 titik masjid dan 1 di gereja. Jadi tidak hanya eko masjid Mas, tapi eko tempat ibadah. Ternyata kepedulian tentang lingkungan luar biasa. Di Linggo Asri juga tidak hanya di masjid,
tapi juga di pura. Jadi program sedekah sampah ini ternyata yang kami targetkan hanya 1 titik tiap desa. Respon masyarakat luar biasa. Bahkan di beberapa desa itu mereka sampai 4 titik sampai 3 titik. Di Limbangan itu 3 titik Mas. Di 3 masjidnya semuanya ada program sedekah sampah. Ini kan sebagai cerminan bahwa tahap penyadaran dan pengkapasitasan bisa berjalan dengan baik. Betul. Jadi masyarakatnya meresponnya dengan, loh kok cuma 1 Mas, di masjid sana juga siap, masjid sana juga siap. Itu bukti Mas bahwa berdampak, benar-benar berdampak. Dan ini contoh, dan ini sudah dijalankan di KKN 64. Artinya apa? Artinya ketika pendekatannya kita rubah, yang tadinya pendekatan secara formalistik menjadi pendekatan yang informal, yang bonding dengan masyarakat, ya itu ternyata efektivitasnya luar biasa. Dan saya yakin nanti program-program yang terkait keilmuan prodi itu juga akan lebih berdampak Mas, karena sesuai kemampuan prodinya. Nah nanti tolak ukur secara kuantitatifnya kan itu tadi. Nanti mungkin kita bisa bicara lagi di akhir tahun Mas, atau awal tahun. Nanti saya akan bisa ngasih tahu berapa jumlah titik yang sudah terbentuk. Saya optimis lebih dari 285 titik. Karena ini 7 kelompok saja, ada yang 1 kelompok 4, ada yang 3, minimal 1 kelompok itu 2 Mas. Minimal 2. Minimal 2. Ada yang 4. Ada yang 4, ada yang 3. Wow. Ini hanya sedekah sampahnya saja. Ini kan bukti bahwa pendekatan yang kita rubah itu efektif sekali. Nah, kalau secara kualitatifnya, kalau kamu itu PPL dan KKN terintegrasi ini berhasil, kamu pasti akan dirindukan oleh pimpinan yang ada di lembaga PPL dan masyarakat di mana kamu melakukan KKN. Nanti bisa kita lihat pada saat expo. Kalau expo-nya yang datang banyak, meriah, masyarakat mengantar kamu, padahal kan expo itu 2 minggu setelah kamu ditarik dari desa. Kalau mereka datang ke sini, itu artinya bonding dan KKN kamu, PPL KKN terintegrasi kamu berdampak Mas. Pasti mereka akan datang ke sini Mas. Dan itu sudah terjadi di KKN sebelumnya. Itu menjadi tolak ukur. Kalau KKN-nya gagal, mesti yang datang ini dari perspektif. Jadi saya tuh melihatnya di situ. Kamu mau pulang aja nggak ditangisi Mas. Tapi kalau kamu berhasil, bahkan perpisahan kamu aja dibikinkan sangat meriah oleh warga. Disembelih kayak ingkung ya, entok ya, terus kemudian dibikin acara bakar-bakaran, ada acara kumpul bareng, jadi benar-benar luar biasa. Itu standar secara kualitatifnya gitu. Lalu terakhir banget nih Pak ya, pertanyaan terakhir nih sebagai penutup ya di sore hari ini ya. Nah, apakah model PPL dan KKN yang terintegrasi ini nantinya akan terus dikembangkan sebagai model permanen atau masih akan dievaluasi kembali berdasarkan pengalaman mahasiswa atau beban masyarakat di lapangan? Dan pastinya kan kita juga bertanya-tanya kapan dimulainya ininya gitu Pak. Ya sebenarnya yang namanya sebuah program Mas, tentunya akan kita selalu evaluasi. Ya, tapi sejauh ini arah integrasi ini kan sudah ada di KKN 64 atau yang kemarin kita terjunkan di bulan April. Itu kan sudah ada yang KKN PPL dan KKN terintegrasi. Sejauh ini sangat potensial untuk dikembangkan Mas. Atau tadi yang seperti Mas sampaikan, apakah ini nantinya semua PPL dan KKN akan terintegrasi? Ya kita akan lihat dari hasil KKN 64 dan 65. Nanti 65 ini akan kita buka di bulan Juni. Seleksinya Juni. Ingat-ingat loh ya, di bulan Juni. Jangan terlambat. Bulan depan. Dan itu nanti daftarnya lewat Siberdaya. Dan tentunya tetap harus komunikasi dengan prodi ketika kalian akan ambil PPL dan KKN terintegrasi. Karena apa? Karena kan harus komunikasinya 2 arah. Karena kan jangan sampai kamu memilih PPL KKN terintegrasi tapi di desa nanti tidak ada lembaga yang mau untuk kamu belajar. Jadi nanti kita lebih adaptifnya adalah misalkan kamu PPL di mana, ya udah kamu KKN di desa di mana tempat kamu PPL. Nah, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, kadang-kadang kan ada yang Japri Pak Sam juga
Pak, kalau yang FTIK itu kan biasanya di sekolah palingan satu sekolahan paling ada 4, ada 5, itu gimana ya? Nanti berarti sekolah-sekolah yang berdekatan itu dijadikan satu kelompok, karena kan KKN itu kan kelompoknya itu paling tidak 12 sampai 13. Karena itu tadi biar irit biaya Mas. Kalau satu kelompok sewa posko hanya 4-5 nggak jadi efektif ini. Betul, makanya nanti dari beberapa sekolah yang berdekatan itu digabungkan, dipilih satu titik desa yang akan dijadikan untuk tempat PPL KKN terintegrasi. Nah, kedepannya itu kita akan melihat Mas, apakah PPL KKN terintegrasi ini menghasilkan mahasiswa yang adaptif, kolaboratif, dan memiliki kebudayaan sosial yang bagus, atau hanya pintar teori saja. Tentunya harapan kita ya tidak seperti itu. Ya, artinya masyarakat bisa mendapatkan dampak yang nyata, dan mahasiswa ini benar-benar menjadi mahasiswa yang tidak hanya pintar teori. Makanya itu tadi kita integrasikan. Jadi ke depan, untuk saat ini kan di bulan Juni nanti itu belum 100% PPL KKN terintegrasi. Tentunya kita kan harus bertahap ya. Bertahap dulu. Masih ada KKN reguler. Masih ada tetap berarti. Betul ya. Nanti ini kalau dari mahasiswa semester atas yang nonton yang sudah PPL jangan pusing ya. Nanti aku berarti udah PPL harus PPL lagi. Jadi untuk mahasiswa yang semester atas sudah semester 8 tapi belum KKN, nanti bisa KKN reguler Mas Imam. Karena ya kalau kita langsung tiba-tiba KKN dan PPL kita gabungkan, itu nanti semester atas nanti semua. Betul. Nah, jadi kita kan harus solutif juga, harus solutif untuk KKN yang atas. Tapi apakah kemungkinan di tahun-tahun mendatang akan 100% diintegrasi? Kita lihat nanti, kita akan evaluasi. Kalau memang ini sangat efektif dan ini sangat baik respon dari mahasiswa, dari masyarakat sangat baik, maka sudah kelihatan bahwa ke depan pasti akan diintegrasikan. Nanti kan di Juni Juli itu kan masa liburan Mas, selesai semester 7 bisa fokus skripsi ya, itu nanti malah saat efektif, nanti banyak anak-anak yang bisa lulus 7 semester. Jadi gitu bayangan di kami ya. Semoga harapan kami bisa terwujud lah. Amin. Ya. Terus selanjutnya yaitu mengenai tadi ya, sesi tanya jawab dari audiens ya. Kita akan baca ini. Ya mungkin nggak semuanya mungkin ya, karena kan barangkali ada pertanyaan yang udah aku tanyain tadi. Benar. Oh ini paling KKN integrasi lokasinya cuma di daerah Pekalongan atau ada yang di luar Pekalongan? Oh iya, itu belum kita bahas. Belum kita bahas nih, kayaknya bagus sih, menarik nih. Menarik. Iya. Oke, di yang sudah dilaksanakan PPL dan KKN terintegrasi itu bisa dari luar Pekalongan dengan catatan prodi ya, yang mengajukan itu menyanggupi untuk terkait perizinan dan lain-lain. Contoh yang sudah melakukan itu akuntansi syariah Mas, itu di Blora, dan itu malah 4 bulan. Di sana tidak hanya PPL tidak hanya 2 bulan 1 minggu, karena di Aksa itu kan ada kepentingan belajar di perpajakan itu tadi. Mereka PPL-nya sendiri sudah 4 bulan tapi sekaligus KKN itu di sana. Nah, udah diselenggarakan, sudah terlaksana juga. Ada contohnya, bisa tanya-tanya ke senior yang pernah penempatan PPL KKN terintegrasi di Blora. Nah, kemudian apakah memungkinkan prodi-prodi yang lain kalian konsultasi ke Kaprodi atau Sekprodi masing-masing? Memungkinkan atau tidaknya kan harus kita lihat Mas. Misalkan contoh kayak KPI kan ada yang PPL-nya misalkan di
media-media di Jakarta, yang mana di sana masyarakatnya itu masyarakat kota. Itu kan kalau mau untuk pengabdian sulit mas. Tapi kalau yang diakomodir oleh LP2M dan pasti bisa dilakukan itu adalah yang berada di Pekalongan, baik di kota atau di kabupaten. Yang biasa kalian PPL penempatan di kota atau kabupaten, otomatis bisa kita akomodir menjadi PPL dan KKN terintegrasi. Tapi untuk yang luar kota itu harus dikoordinasikan, kebijakannya ada di prodi masing-masing. Itu Mas Imam. Jadi ini ada satu Mas, berarti Mas Imam penerawangannya belum 100%. Belum 100%. Ya. Nah karena ini sudah waktu maghrib bahkan ya. Jadi buat sobat Mas semua, tadi pembahasan kita mengenai PPL dan KKN yang terintegrasikan. Semoga penjelasan dari Pak Syam bisa mengubah ya pemahaman ataupun paradigma kita biar gak overthinking dulu nih sebelum kita menjalankan dua kegiatan berbeda yang terintegrasikan. Nah, jadi itu terima kasih kepada Pak Syam yang sudah meluangkan waktunya ya untuk sharing, untuk memberi informasi, untuk memberi pemahaman kepada kita semua. Nah, dari aku Imam pamit undur diri. Oh ya, satu lagi lupa. Apa Mas? Ini Pak, tadi lupa nih. Habis ini ada KKN apa lagi nih Pak? Oh iya. Iya lupa ini nih. Pertanyaan Lupa. Habis ini itu selain PPL dan KKN terintegrasi dan KKN reguler itu ada KKN Nusantara Mas. Jadi kalian siap-siap bagi yang pengen KKN di Banten. KKN Nusantara sekarang itu di Banten. Dan nanti kita insya Allah ada 4 delegasi. Jadi masing-masing fakultas akan bersaing untuk mengirimkan satu delegasinya. Silakan daftarkan. Itu sama dibuka di Juni. Selain itu insya Allah doakan kami sudah bekerja sama dengan salah satu lembaga dan insya Allah juga akan ada KKN di Papua. Nah, bagi kalian yang pengen jalan-jalan sekalian nih, para pecinta alam yang katanya aktivis, saya tantang ini. Ditantang sama Pak Syam nih. Berarti nggak KKN di Papua. Dan insya Allah penempatannya nanti ada di Fakfak. Ada di Fakfak dan nanti tapi kalau kita bahas di sini habis Mas waktunya Mas. Jadi, karena ini panjang banget kalau mau bahas jenis-jenis KKN kita ya. Jadi selain tadi KKN reguler, PPL dan KKN terintegrasi, ada KKN Nusantara, ada KKN di Papua atau KKN 3T, ya. Terus kemudian ada kolaborasi antar perguruan tinggi, ya. Dan yang terakhir Mas, ini penting sekalian saya sosialisasikan, kita tuh punya KKN tematik mandiri. Bagi kalian yang sudah semester 13-14 bisa mengikuti ini. Atau bagi teman-teman yang sudah menikah kemudian hamil atau sedang menyusui juga bisa. Atau misalkan yang habis kecelakaan atau yang difabel, kan nggak mungkin Mas kalau misalnya difabel KKN reguler ya pakai kursi roda gimana caranya ya kan? Kamu bisa akses KKN tematik mandiri yang mana itu nanti penempatannya kamu itu ada di kampus, ada di LP2M. Jadi kamu tetap bisa nanti yang menyusui bisa tetap pumping untuk anaknya dan sore bisa pulang dan nanti akan bisa menyelenggarakan KKN mandiri misalkan di pagi sampai sore di LP2M, malamnya kamu itu ngajarin ngaji kayak gitu Mas. Jadi itu jenis-jenis KKN yang ada gitu. Ya jadi itu ya karena pembahasan kita juga udah lumayan lama dan ini kalau dimasukin lagi pasti sampai subuh nih kayaknya. Jadi nanti kita akan lanjut lagi di tema berikutnya ya, kemungkinan nanti beberapa bulan ke depan lah ya. Nah untuk kali ini saya Imam pamit undur diri. Untuk kalian yang belum lihat full podcast ini nanti kan bisa dengerin di Spotify Maharadio ataupun YouTube-nya LP2M. Untuk kapan-kapannya kalian bisa follow aja nanti biar dapat notifikasinya ya Pak ya. Iya betul. Ya terima kasih. Happy listening. Stay tune only on Maharadio, radionya mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.